Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok C3 akan mempresentasikan mengenai rangkaian filter analog Max. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Desak Made Dinar Indraswari dengan NIM akhir 019. Kedua ada Vincent Tansaya Santoso dengan NIM akhir 024. Ketiga ada Stefani Aulia Putri, NIM akhir 026. Next. Kemudian ada Aida Muklisah Ibrahim, NIM akhir 028, dan Tri Alberta Waruwo, NIM akhir 029. Next. Baik, teman-teman, kita masuk ke bagian pendahuluan. Nah, dalam dunia teknik biomedis, kita sering banget berurusan dengan sinyal-sinyal biologis yang lemah, seperti EKG atau EEG. Nah, sinyal-sinyal ini tuh sangat rentan terganggu oleh noise, terutama noise dari listrik PLN yang frekuensinya 50 Hz. Kalau tidak dibersihkan, datanya jadi tidak akurat. Nah, disinilah peran dari filter analog. Dan khusus untuk masalah noise yang frekuensinya spesifik seperti ini, kita pakai yang namanya notch filter. Ibaratnya penyedot debu yang cuma nyedot debu di frekuensi 50 Hz itu saja, sedangkan sinyal lainnya itu dilewatin. Next. Nah, di praktikum ini kita tidak hanya membuat satu filter, namun kita juga membandingkan dua jenis yang populer. Yang pertama ada Twin T, di mana desainnya ini relatif sederhana. Dan yang kedua itu pengubah kondisi. Lebih kompleks dan biasanya itu lebih bagus performanya. Nah, kita membuat kedua rangkaian ini baik di simulator multisim maupun secara langsung pakai komponen di breadboard. Nah, tujuan akhirnya adalah kita bisa menganalisis dan membandingkan seberapa tajam filter ini dalam memblokir noise yang diukur dengan parameter yang namanya faktor kualitas atau Q. Nah, semakin tinggi nilai Q-nya, semakin tajam dan selektif filternya. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Next. Pertama-tama kita perlu mengetahui terlebih dahulu dari definisi filter analog. Rangkaian filter analog merupakan rangkaian elektronik yang digunakan untuk memilih atau menyaring sinyal berdasarkan frekuensinya. Dan rangkaian ini terdiri dari 4 jenis filter. Yang pertama ada bandpass filter yang artinya meloloskan frekuensi tertentu, bandstop filter yang artinya menghentikan pada frekuensi tertentu, high pass filter yang berfungsi untuk meloloskan pada frekuensi tinggi, yang terakhir terdapat low pass filter yang berfungsi untuk meloloskan pada frekuensi rendah. Dan untuk rangkaian filter analog ini terdapat 3 jenis. Yang pertama terdapat twin T notch filter, kedua terdapat active twin T notch filter, dan ketiga terdapat penapis notch filter. Pertama terdapat twin T notch filter di mana ini merupakan rangkaian twin T notch filter yang paling dasar. Yang kedua terdapat active twin T notch filter di mana rangkaian ini ditambahkan op-amp di dalamnya. Next. Dan yang terakhir terdapat rangkaian penapis notch filter di mana ini menggabungkan antara low pass filter dan high pass filter yang kemudian dinaikkan tegangannya melalui amplifier. Next. Oke, selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini. Yang pertama ada resistor 15 kilo ohm sebanyak 5 buah, kemudian kapasitor 0,1 mikrofarad sebanyak 4 buah, kemudian ada kabel jumper secukupnya. Next. Kemudian ada aplikasi multisim dan juga multisim online. Yang selanjutnya ada DDAC atau data acquisition, dan yang terakhir ada breadboard. Next. Nah, untuk metode yang kami lakukan dalam praktikum kali ini yaitu ada empat metode. Yang pertama ada simulasi Twin T menggunakan multisim online. Nah, jadi pada metode ini rangkaian dibuka melalui link di platform multisim online. Kemudian grafik diatur dengan menonaktifkan fase dan magnitude lain sehingga hanya magnitude 1 yang diamati. Kemudian skala diubah ke desibel, lalu garisnya digeser ke titik min 3 desibel. Jadi hasil pengukuran kemudian didokumentasikan melalui tangkapan layar grafik. Yang kedua ada simulasi 20 menggunakan aplikasi multisim. Ini juga sama. Jadi file rangkaian yang udah disediakan oleh asisten dosen kemudian dibuka di multisim aplikasi lalu dijalankan. Kemudian respon juga diamati menggunakan body plotter dengan menggeser garis petunjuk hingga titik sekitar min 3 desibel pada LPF, HPF, dan juga frekuensi cutoff. Nilai frekuensi terfilter kemudian didapat lalu hasilnya didokumentasikan dengan screenshot juga.
Kemudian yang ketiga ada perakitan manual 20 pada breadboard atau merakit secara nyata, secara real. Nah, filter notch analog dirangkai di breadboard dengan dihubungkan ke NIDAC hardware. Kemudian input-outputnya disambungkan sesuai dengan ketentuan terminal, ada A0 dan A1. Kemudian setelah integrasi dengan NIAVIS, respon rangkaian diamati langsung. Nilai FCL, FCH, dan FN dicatat untuk perhitungan quality factor atau Q. Dan yang terakhir ada simulasi filter pengubah kondisi menggunakan aplikasi multisim juga. Ini juga sama kayak yang multisim aplikasi, jadi file rangkaian itu dijalankan di aplikasi multisim, kemudian diamati menggunakan body plotter. Kemudian garis petunjuk digeser ke titik min 3 desibel untuk memperoleh nilai frekuensi terfilter. Next. Nah, kemudian hasil eksperimennya. Nah, dari hasil eksperimen yang kita lakukan, jadi di sini tuh ada nilai kapasitor, resistor. Nah, di frekuensi low dan frekuensi high-nya itu berbeda. Jadi yang di frekuensi low itu C-nya itu sama dengan C, yakni 0,1 mikrofarad. Kemudian untuk nilai resistornya itu ada di R sama dengan R, yakni 30 kilo ohm. Kemudian untuk perhitungan frekuensi low, di sini C-nya ditotal terlebih dahulu. Karena di frekuensi low pass ini digunakan dua kapasitor yang disusun secara paralel. Jadi C totalnya adalah C1 ditambah C2. Hasilnya adalah 0,2 dikali 10 pangkat min 6 farad. Kemudian untuk frekuensi low-nya, rumusnya adalah 1/2pi dikali R1 tambah R2 dikali C total. Hasilnya adalah 13,269 Hz. Untuk frekuensi high-nya, di sini C-nya menggunakan C total, C-nya itu sama dengan C. Jadi hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 8 farad. Kemudian untuk resistornya, resistornya itu R sama dengan R/2, jadi 30K dibagi 2, jadinya 15 kali 10 pangkat 3 ohm. Untuk frekuensi high pass-nya, rumusnya adalah 1/2pi RC, jadi hasilnya adalah 212,314 Hz. Kemudian untuk frekuensi cut off atau frekuensi nol, di sini itu digunakan Fn sama dengan akar Fl dikali Fh, hasilnya adalah 53,077 Hz. Quality faktornya adalah Fn per Fh min Fl, hasilnya adalah 0,018. Ini adalah data dari praktikum yang kita lakukan rangkai secara manual. Nah, kemudian di sini ada tabel. Ada multisim online, multisim aplikasi, merangkai manual, dan berubah kondisi. Yang multisim online ini diambil dari data rangkaian Twin T notch filter yang ada di multisim online-nya sendiri. Dan hasilnya seperti itu. Kemudian untuk multisim aplikasinya, itu menggunakan data dari Active Twin T. Active Twin T notch filter di mana sudah ada penguat op-amp-nya hanya satu di rangkaiannya. Kemudian untuk merangkai manual ini tuh sama kayak yang multisim online. Jadi menggunakan rangkaian Twin T notch filter tapi diambil dari yang kita rangkai sendiri. Kemudian untuk pengubah kondisi itu diambilnya pakai multisim aplikasi juga. Di sini udah kelihatan ya kayak sangat signifikan perubahannya, pengubah kondisinya. Nah, di sini ada beberapa grafik. Grafik yang di atas itu merupakan grafik dari rangkaian yang kita rangkai manual menggunakan Nimaida. Ditransfer dari aplikasi NiElvis Max. Terus di sini ada frekuensi low pass-nya, ada frekuensi nulnya, dan frekuensi high pass-nya. Di sini dia itu menggunakan data dari Twin T notch filter. Frekuensi low pass-nya itu ada di 12 sekian Hz dan frekuensi high pass-nya ada di 218 Hz. Nah, selanjutnya di bawahnya itu ada multisim online. Sebenarnya sama aja, cuma bedanya kalau yang multisim online ini diambilnya dari rangkaian yang udah ada di online. Kemudian kalau yang di atas itu diambilnya dari rangkaian yang kita rangkai manual. Nah, selanjutnya di sini ada dari multisim aplikasi. Itu ada dua data, ada yang datanya si Active Twin T, ada yang pengubah kondisi. Nah, di sini Active Twin T itu nilai frekuensi low pass-nya udah di 20 sekian Hz. Untuk frekuensi high pass-nya udah di 112,625 Hz. Nah, di sini tuh udah ada perubahan ya. Jadi, sinyal yang ditangkap, sinyal frekuensi yang ditangkap itu sudah semakin fokus di frekuensi nulnya, yakni sekian 50 Hz, 50 sekian Hz. Nah, kemudian perbedaannya apa terus sama pengubah kondisi? Nah, yang di pengubah kondisi itu dia udah semakin fokus lagi. Jadi frekuensi low pass-nya itu udah di 50, sekian Hz. Terus high pass-nya itu udah ada di 52,384 Hz.
Terus frekuensi nolnya udah di 51,112 Hz. Nah, ini sebenarnya intinya frekuensi nolnya ada di sekian 50 Hz. Nah, gimana caranya biar dia tuh fokus ada di range itu aja. Nah, itu caranya dengan menambah op-amp. Nah, bedanya tuh kalau di Active Twin T itu op-ampnya masih satu, kalau perubahan kondisi itu udah lebih dari satu intinya. Selanjutnya, di sini kami membahasnya dalam 3 bagian, yaitu ada not filter dasar, not filter aktif dengan satu op-amp, dan not filter pengubah kondisi. Yang pertama, mengenai not filter dasar atau rangkaian pasif, nilai quality faktornya atau nilai Q-nya yang kami dapatkan sangat rendah, berkisar antara 0,018 hingga 0,267. Nah, angka ini menunjukkan bahwa filter jenis ini memiliki selektivitas yang sangat lemah. Dalam praktiknya, ia tidak hanya memblokir satu frekuensi, tetapi juga ikut mempengaruhi pita frekuensi di sekitarnya karena bandwidth-nya yang sangat lebar. Hal ini murni disebabkan oleh karakternya sebagai rangkaian pasif yang hanya mengandalkan resistor dan kapasitor tanpa adanya penguat atau gain. Kemudian yang kedua, pada notch filter aktif dengan satu op-amp, kami melihat peningkatan yang signifikan. Nilai Q-nya melonjak menjadi 0,543. Nah, penambahan hanya satu komponen aktif ini sudah mampu meningkatkan ketajaman filter dan mempersempit bandwidth-nya secara nyata. Nah, op-amp berperan memberikan penguatan yang diperlukan untuk mengatasi keterbatasan yang inherent pada rangkaian pasif. Kemudian yang ketiga, pada notch filter pengubah kondisi, di sini kami menemukan nilai Q-nya yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan notch filter aktif satu op-amp dan notch filter dasar, yaitu nilai Q-nya sebesar 24,304. Nah, filter ini bersifat sangat selektif dan memiliki bandwidth yang sangat sempit, hanya menargetkan frekuensi tertentu secara presisi. Nah, pencapaian ini dimungkinkan berkat konfigurasi banyak op-amp yang digunakan, yang memungkinkan pengaturan gain dan umpan balik yang sangat presisi, sehingga secara drastis meningkatkan faktor Q-nya. Nah, kemudian lalu mengapa ada perbedaan antara hasil perhitungan manual? Next. Next, Aida. Mengapa ada perbedaan antara hasil perhitungan manual dan simulasi software? Nah, perbedaan ini terutama disebabkan oleh dua hal, yaitu metode pengukuran yang berbeda antara perhitungan teoritis dan simulasi. Yang kedua, software mensimulasikan karakteristik non-ideal dari komponen yang ada di dunia nyata. Nah, seperti toleransi nilai dan perilaku internal op-amp itu sendiri yang tidak ditangkap dalam perhitungan manual kita. Nah, apa implikasinya dari perbedaan nilai Q ini? Jadi, filter dengan Q rendah itu meski dia kurang tajam, tapi rangkaiannya sederhana dan murah. Sementara filter dengan Q tinggi, walaupun sangat tajam dan presisi, tapi ini menuntut rangkaian yang lebih kompleks dari segi biaya, dan tapi berisiko menyebabkan distorsi jika tidak didesain dengan cermat. Baik, jadi berdasarkan hasil praktikum ini dapat disimpulkan bahwa nilai quality factor atau Q merupakan angka yang menunjukkan seberapa tajam dan selektif sebuah filter itu bekerja. Dan ketika nilai Q ini tinggi, itu berarti filter ini sangat tajam dan hanya memblokir pada frekuensi yang sangat spesifik. Ketika nilai Q-nya ini rendah, berarti filter ini bekerja lebih luas, memblokir rentang frekuensi yang lebih lebar pula. Ketika tingkat ketajaman atau Q sebuah filter analog ini bergantung pada desain rangkaiannya. Terus penambahan komponen aktif seperti op-amp ini mampu meningkatkan secara signifikan nilai Q sehingga kita dapat mendesain filter sesuai dengan kebutuhan dan juga kita dapat mengetahui rentang lebar ataupun ketajaman yang tinggi. Next. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.